Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Bank BRI kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki ya. Oke teman-teman, kita pertama-tama masuk dari bisnis model dari Bank BRI ini. Yang pertama adalah kegiatan usahanya. Kegiatan usaha Bank BRI ini bergerak di bidang perbankan ya teman-teman. Terus untuk sumber income-nya yaitu memberikan kredit atau interest income, dan ini menjadi sumber utama pendapatan dari Bank BRI. Habis itu ada penyewaan safety box, administrasi tabungan, transfer, dan lain-lain. Habis itu pertukaran kurs. Habis itu teman-teman, ini segmen usaha atau market yang dimiliki oleh Bank BRI ya, yaitu adalah yang pertama mikro bisnis, yang kedua retail, yang ketiga corporate, yang keempat subsidiary ya teman-teman. Terus untuk kasus hukumnya, saat saya googling saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait Bank BRI ini ya. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 56,75, masyarakat sebesar 43,25, dan ada treasury ya teman-teman, tetapi masih 0,0 lebih ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke laporan keuangannya dan kita masuk dari pendapatannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa dilihat dari 2014 sampai 2019 ini pendapatan Bank BRI ini selalu mengalami kenaikan ya, dan kenaikannya cukup konsisten ya teman-teman. Cuma di 2020 ini mengalami penurunan. Dan 2020 ini saya ambil dari kuartal ketiga 2020-nya saya setahunkan ya teman-teman. Jadi didapatlah 114 ini. Oke teman-teman, di sini ada 2019 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga. Jika kita bandingkan kuartal dengan kuartal, maka untuk Bank BRI ini mengalami penurunan pendapatan sebesar 5,4% ya di kuartal ketiga teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk yaitu net profit yang kedua. Teman-teman bisa lihat juga dari 2014 sampai 2019 selalu konsisten mengalami kenaikan ya pada laba bersihnya. Tetapi di 2020 ini mengalami penurunan cukup tajam ya, atau cukup signifikan bagi Bank BRI ini. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman, atau COVID-19 yang sedang kita alami semua. Terus kalau dibandingkan kuartal ketiga dengan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 43% ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya saya setahunkan, kalau misalnya kinerja kuartal keempatnya seperti kuartal ketiga, maka bisa dikatakan Bank BRI ini mengalami penurunan 45,3% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang ketiga yaitu dari segi aset. Dari aset teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 semua konsisten mengalami kenaikan, which is ini sangat bagus ya untuk Bank BRI ini. Dan untuk perbandingan kuartal dengan kuartalnya mengalami kenaikan 2,2%. Terus dari segi hutangnya juga sama ya teman-teman, dari 2014 sampai 2020 selalu konsisten mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2019 dengan 2020 adalah sebesar 3,8%. Nah teman-teman, kalau untuk sektor bank, jika hutangnya naik, itu masih bisa dikatakan cukup bagus ya teman-teman, karena memang mereka adalah sumber pendapatan mereka kan dengan menghimpun dana nasabah, itu diberikan kepada dipinjamkan kepada debiturnya ya teman-teman. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah dari segi modal. Dari segi modal teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 selalu konsisten mengalami kenaikan. Cuman di 2020 ini mengalami penurunan 6,84% ya teman-teman. Oke teman-teman, dan untuk khusus di sektor bank, kita ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah dari NPL, yang kedua adalah CAR, dan yang ketiga adalah RDR-nya. Jadi teman-teman, untuk NPL gross-nya dari 2019 kuartal ketiga dengan 2020 kuartal ketiga hanya mengalami kenaikan 0,02% ya teman-teman.
which is berarti tidak ada non-performing loans-nya itu masih sangat wajar ya teman-teman. Jadi tidak ada kenaikan padahal di masa pandemi ini. Dan NPL net-nya malahan mengalami penurunan ya teman-teman, which is ini sangat bagus untuk Bank BRI. Dan dari standar BI ditetapkan untuk di bawah 5%. Dan untuk Bank BRI ini pasti lewat ya teman-teman ya, karena semua masih di bawah 5%. Dan kalau untuk NPL net, kalau bisa untuk perbankan memang di bawah 1%, itu bisa dikatakan bagus teman-teman. Oke, yang kedua adalah dari CAR-nya. CAR itu adalah dari kemampuan bank ya dalam membayar hutang ya. Jadi mereka cadangan dananya seberapa banyak. Jadi di 2019 kuartal ketiga sebesar 21,89%. Kalau di 2020 sebesar 20,92% ya teman-teman. Which is ini juga sangat bagus karena dari standar BI hanya kalau bisa di atas 9% ya teman-teman. Which is ini 2 kali ya untuk Bank BRI memiliki CAR-nya. Dan yang ketiga adalah dari LDR-nya. Jadi LDR-nya Bank BRI ini di tahun 2019 kredit yang dipinjamkan kepada debiturnya sebesar 92,99% ya teman-teman. Jadi ini LDR ini adalah loan to deposit ratio ya teman-teman ya. Jadi di mana dia lebih banyak meminjamkan daripada depositnya ya. Dan 92,99% ini which is sangat bagus ya kalau di tahun 2019, yang dimana berarti mereka sangat efisien ya, dan sangat efektif ya dalam mendistribusikan pinjaman-pinjaman mereka ya teman-teman. Tetapi kalau kita di masa pandemi seperti ini memang akan lebih bagus jika LDR-nya tidak tinggi teman-teman. Kenapa? Karena resiko orang-orang tidak bisa membayar hutang akan semakin tinggi di masa krisis atau di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Jadi ketika mengalami penurunan 10%, saya katakan ini sangat bagus ya, di mana mereka sangat menahan cash juga nih. Mereka menahan dan sangat selektif dalam memilih debitur-debiturnya ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangan tahun dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya teman-teman. Oke, yang pertama-tama adalah kita lihat dari rasio NPM ya, atau net profit margin-nya. Kalau kita lihat di 2020 hanya sebesar 16,41%. Ya ini tadi disebabkan oleh penurunan 43% ya pada net profit-nya. Jadi kalau ditambahkan 43% ya kira-kira di 20 lebih juga ya, 28, 29 ya. Which is ini sama dengan rata-rata dari setiap tahun dari Bank BRI ya teman-teman. Terus karena penurunan ini menyebabkan EPS-nya juga mengalami penurunan cukup signifikan ya teman-teman. Dari yang 200-an menjadi 154 ya teman-teman. Terus menyebabkan pernya mengalami peningkatan cukup signifikan juga. Yang dari kalau misalnya net profitnya tinggi, maka EPS-nya tinggi, maka pernya juga akan rendah ya teman-teman. Tetapi karena EPS-nya rendah, maka pernya menjadi sangat tinggi teman-teman. Tetapi kalau dirata-ratakan, memang Bank BRI ini pernya di antara 11 sampai 15 ya teman-teman. Terus untuk book value-nya, book value Bank BRI ini ada di 1594. Dan saat video ini dibuat, harga Bank BRI berada di 3950 ya teman-teman. Which is, jadi ini memiliki PBV-nya 2,48 kali ya teman-teman. Habis itu untuk DER-nya 6,44 ya teman-teman. 6,44 kali. Which is menurut saya ini masih bagus jika di bawah 7 ya teman-teman ya, untuk bank perbankan. Terus untuk ROE-nya masih mencetak 9,66%, which is kalau dari yang saya anut adalah 2 kali bunga deposito atau 9% ya teman-teman. Jadi ini juga penurunan ini disebabkan oleh net profit-nya yang mengalami penurunan 43% ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat rata-rata dari Bank BRI ini sebesar 17% ya, 16-17% untuk ROE-nya. Dan untuk ROA-nya menjadi 1,3%. Oke teman-teman, ini harga saat video ini dibuat 3950, dan saat saya melakukan perhitungan ya, untuk analisa menggunakan analisa fundamental,
saya mendapatkan intrinsic value-nya di sekitar 3.500 teman-teman. Which is dengan harga 3.500 ini memiliki margin of safety minus 11% ya untuk Bank BRI ini. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama adalah dari produk dan jasa. Saya berikan status oke karena saya melihat untuk Bank BRI ini masih bisa bertahan 5-10 tahun ke depan ya. Dan apalagi ini perusahaan dimiliki oleh negara, berarti peluang untuk bangkrutnya sangat-sangat kecil ya teman-teman. Yang kedua dari GCG-nya saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua adalah memang pemegang saham mayoritasnya adalah negara ya teman-teman ya. Terus untuk revenue-nya saya berikan status oke, walaupun di masa pandemi ini mengalami penurunan sedikit, tetapi penurunannya sangat-sangat wajar ya teman-teman. Apalagi mereka di sektor finance ya, perbankan yang memang terdampak oleh kasus COVID-19 ini ya teman-teman. Untuk net profitnya saya berikan status oke juga karena tidak melebihi 50% ya penurunannya. Terus untuk asetnya saya berikan status oke karena selalu mengalami peningkatan. Liability-nya saya berikan status oke karena ini sektor bank di mana hutangnya mengalami kenaikan, berarti kan nasabahnya percaya dengan Bank BRI ini. Dan yang kedua adalah dari DER-nya tidak melebihi 7 kali ya teman-teman ya. Terus untuk book value-nya saya berikan status no karena harganya harga sekarang di atas dari harga book value ya teman-teman. Terus untuk sektornya saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi standar BI ya teman-teman ya. Habis itu yang berikutnya adalah ROE, saya berikan status oke juga karena ROE-nya masih mencetak di atas 9% ya teman-teman. Untuk margin of safety-nya saya berikan status no karena negatif. Untuk dividennya saya berikan status oke karena 5 tahun terakhir ini Bank BRI ini cukup royal ya dalam membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi totalnya adalah 9/11 ya. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli Bank BRI ini? Jawabannya adalah teman-teman, saya mungkin secara sektor ini bagus ya teman-teman ya. Cuman saya sudah tidak membeli Bank BRI ini karena saya sudah memilih salah satu sektor bank juga yang saya investasikan. Jadi tetapi kalau teman-teman tanya opini saya apakah bank ini bagus ya, menurut saya ini cukup bagus ya teman-teman ya. Cuman harganya sekarang saja juga terlalu mahal untuk saya jika saya mau invest di Bank BRI ini. Mungkin kalau dia mengalami koreksi cukup dalam atau mendekati dengan fair value-nya atau intrinsic value-nya, saya mungkin ada consider untuk melakukan investasi kepada Bank BRI ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika teman-teman ingin melihat bank-bank yang lain, teman-teman bisa melihat di playlistnya saya. Di situ saya ada banyak saham-saham perbankan yang juga sudah saya analisa. Saya buatkan video seperti ini. Dan jika teman-teman juga ada kode saham yang teman-teman ingin saya buatkan video atau slide analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke, teman-teman juga bisa follow saya di Instagram saya di royken13. See you in the next video. Bye bye.